Al-Wafi Islamic Boarding School. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Salawat and salam always dedicated to all prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family and sahabah and ummah until the judgment day. Baik anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ustaz dalam seri pembelajaran di Al-Wafi Islamic Boarding School. Kali ini kita akan membahas tema atau bab tentang suhu dan perubahannya. Ya, ada di buku referensi kalian tentang suhu dan perubahannya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi dan wujudnya, dan kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Oke, bisa kalian persiapkan buku referensi dan alat tulisnya supaya kita bisa berlatih. Baik, santri semua, kita akan mulai bahas pembahasan kita kali ini mengenai suhu dan perubahannya. Suhu dan perubahannya ada di buku kalian, di referensi di di bab 5. Baik, suhu dan perubahannya. Mungkin kalian pernah mendengar kalian bisa merasakan ruangannya begitu panas, kemudian kita memegang air yang terasa panas gitu ya, dan kalian bisa merasakan gitu ya. Namun kalian tidak bisa mengukur berapa derajat panasnya atau berapa besaran gitu ya, jumlah besarannya. Nah, oleh karena itu pengertian dari suhu dan perubahannya, maka suhu adalah merupakan suatu besaran. Oleh karena itu, untuk dapat bisa diukur, maka suhu menjadi sebuah besaran. Seperti yang Ustadz informasikan sebelumnya, bahwasanya di Quran surat Asy-Syafa'at ayat 37, salah satu cuplikan yang Ustadz informasikan bahwasanya Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana kondisi neraka jahanam bagi balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, ada di situ dia akan meminum air yang sangat panas, ya. Air yang sangat panas. Seberapa panas? Wallahu a'lam. Jadi memang sudah diberitahukan gitu ya, diinformasikan dalam Al-Qur'an bahwasanya panas adalah salah satu yang dapat membuat yang dapat kita melihat atau kita rasakan gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suhu dan konversinya, ya. Yang perlu kalian ketahui atau yang sudah kalian ketahui, kita punya berapa derajat derajat suhu yang sudah kalian ketahui? Ya. Ada Celsius. Oke, ada Celsius, kita menyingkatnya derajat Celsius. Oke. Ada apa lagi? Ya, derajat Kelvin. Ini merupakan satuan internasional yang digunakan dalam IPA. Kemudian ada derajat Reaumur, ya, derajat R, dan Fahrenheit, ya, atau disimbolkan dengan derajat F. Nah, derajat Celsius, derajat Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konversi, bagaimana kita menghitung atau mencari kesamaan dari derajat Celsius dikonversi ke derajat Kelvin atau derajat Celsius ke derajat Fahrenheit. Kita akan coba lihat ya. Yang pertama kita lihat dulu skalanya. Oke, kita lihat skalanya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat skalanya satu-satu. Katakanlah ini derajat Celsius ya. Ini derajat Fahrenheit, ini derajat Reaumur, dan ini derajat Kelvin. Oke. Nah, kita lihat skalanya. Kuncinya apa? Dalam mengkonversi suhu, kuncinya ada di titik beku atau pada level bawah ini, ya. Titik beku dan titik didihnya pada bagian atas. Nah, ini akan mencirikan skalanya antara titik beku yang bawah dengan titik didihnya. Oke, kita lihat.
titik beku derajat Celcius adalah? Betul, 0 derajat. Fahrenheit 32 derajat. Reaumur 0 derajat. Kelvin 273 derajat. Baik, bagus sekali. Kemudian titik didihnya berapa? Oke, derajat Celcius ada di 100 derajat. Kemudian Fahrenheit ada di 212 derajat. Reaumur 80 derajat. Dan Kelvin ada di 373 derajat. Ini adalah titik didihnya, ya. Titik didih dari masing-masing alat ukur skalanya. Nah, kita lihat skalanya kali ini. Derajat Celcius kita lihat skalanya. 0 ke 100 berapa? Betul, 100 skala, ya. 100 skala. 32 ke 212 gampang ya, tinggal dikurangi. 212 dikurang 32 berapa? 180 skala. Oke, reaumur? Iya, 80 skala otomatis ya. Kalau yang Kelvin? Iya, 100 skala. Cukup dikurangi 373 dikurangi 273. Kita lihat skalanya. 100 dibanding 180 berbanding 80 berbanding 100. Oke, ketemu ya skalanya? Skalanya ketemu di sini. Nah, kira-kira untuk menentukan skala minimum, kira-kira kita bagi berapa nih semuanya? Oke, coba kita bagi 20. Maka akan ketemu skalanya Celsius, Fahrenheit, kemudian reaumur dan Kelvin. Oke, sama-sama dibagi 20 berapa? Celsius? Ya, ketemunya 5, betul. Yang Fahrenheit? 9. Yang reaumur? 4. Kelvin sama dengan Celsius, 5. Ini adalah skala perbandingan masing-masing derajat suhu, ya. Nanti ini yang kita gunakan untuk perhitungan, ya. Oke, kita ambil contoh satu-satu ya. Apabila kita ingin mengkonversi suhu derajat Celcius ke derajat katakanlah Fahrenheit. Nah, derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Oke, berarti yang diketahui apa? Derajat Celciusnya kan ya? Ya, yang kita cari apa? Derajat Fahrenheit, maka kita tulis derajat Fahrenheit-nya dulu. Oke. Kemudian yang ditulis perbandingan pertamanya, kalau kalian belajar tentang pecahan gitu ya, ada pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya adalah derajat Fahrenheit-nya dulu. Berapa? 9, betul. 9 per derajat Celciusnya berapa? 5, oke. Dikali derajat Celcius yang sudah diketahui. Nah, seperti ini. Sudah selesai? Belum. Ini karena yang ditanyakan adalah derajat Fahrenheit berapa? Berapa kira-kira batas bawah Fahrenheit? 30? 32. Oleh karena itu kita harus tambahkan derajat bawahnya si Fahrenheit gitu. Dalam perhitungan matematika kita harus tutup kurung. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengkonversi derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Mau dicoba? Baik, kita akan coba. Example ya. Kalau misalnya saya memiliki derajat Celcius di 45 derajat Celcius. Kira-kira berapa derajat Fahrenheit? Oke, kita gunakan perhitungan yang di atas. Baik, kita lihat ya, berapa derajat Fahrenheit? 9 dibagi 5 dikali? Iya, 45 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan 32. Ya, kenapa? Karena ini adalah titik bawah atau titik beku dari si Fahrenheit. Nah, kita coret. Set 45 dibagi 5, 9. 9 kali 9 tambah 32. Hasilnya berapa? 81 tambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Baik, jadi kesimpulannya adalah berapa derajat Fahrenheit jika kita ketahui 45 derajat Celcius, hasilnya ini. Jadi 45 derajat Celcius itu sama dengan 113 derajat Fahrenheit.
ya. Jadi ketika antum mengukur suhu air misalnya, suhunya 45 derajat, Ustaz. Berarti berapa derajat Fahrenheit? Dan dia akan ketemu apabila dia menggunakan termometer Fahrenheit. Maka dia akan ketemu di 113 derajat Fahrenheit. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi kita sudah belajar tentang konversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit, ya. Sekarang kita coba konversi ke derajat yang lain. Oke, derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan derajat Kelvin, ya. Oke, tadi berapa? 5, 9, 4, 5. Oke. Baik, kalau misalnya sekarang derajat Celcius ke Reaumur gimana, Ustaz? Derajat Celcius ke derajat Reaumur. Nah, sama, konsepnya sama dengan yang tadi. Jadi kita tuliskan dulu yang kita cari, derajat Reaumurnya, gitu ya. Berapa? 4, gitu kan. Kemudian derajat Celciusnya berapa? Nah, 5 skalanya tadi, baru dikalikan derajat Celcius, betul. Nah, masalahnya adalah kalau di skala tadi, derajat Reaumur itu kan skalanya 0 ya, sama seperti Celcius. Oleh karena itu, kita tidak perlu menambahkan titik bekunya di sini, karena sudah 0. Artinya sama dengan derajat Celcius. Hanya tinggal dikonversikan saja, oke? Ya, silahkan dikonversikan. Nah, kemudian, gimana kalau derajat Celcius ke derajat Kelvin? Kita lanjutkan ya. Derajat Celcius ke derajat Kelvin. Nah, ini agak sedikit berbeda, ya, agak unik. Kalau derajat Kelvin, berarti kita tuliskan dulu di sini derajat Kelvin, kemudian berapa? 5. Derajat Celciusnya berapa? 5. Nah, kemudian baru kita kalikan berapa? Derajat Celciusnya. Oke. Nah, ini yang unik, karena skalanya adalah sama. Skala Celcius itu 0 sampai 100, skalanya 100. Kalau derajat Kelvin 273 sampai 373 skalanya sama 100. Oleh karena itu kan 5 sama 5 kita coret saja. Kita tidak perlukan. Jadi cukup derajat Celcius ditambahkan berapa? Derajat Kelvinnya. Nah, ini yang unik. Jadi derajat Kelvin itu hanya menambahkan derajat Celcius dengan derajat Kelvin pada titik bekunya. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau mengkonversi derajat Kelvin ke Celcius, cukup ditambahkan berapa derajat Celcius dengan titik bawah. Oke, titik bekunya. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana jika tadi derajat Celcius ke Reaumur, derajat Celcius ke Kelvin. Sekarang kita tukar coba. Bagaimana perhitungan dari derajat Fahrenheit yang sudah diketahui, ya, ke derajat Celcius, ya. Jadi berapa derajat Fahrenheit ke derajat Celcius? Kita akan lihat. Kita terus dulu derajat Celciusnya, ya, berapa? 5 skalanya per 9, ya. Dikalikan derajat Fahrenheit, kita tutup. Perlu nggak ditambahkan? Tidak perlu. Tapi derajat Fahrenheit memiliki titik beku yang di 32. Oleh karena itu kita harus mengurangi. Kalau tadi ditambah, kalau sekarang harus dikurangi 32 derajat. Nah, itu bedanya, ya. Jadi kalau dari Celsius ke Fahrenheit kita menambahkan skala titik bekunya, kalau dari Celsius ke Fahrenheit kita kurangi titik bekunya, ya. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk di derajat Kelvin. Nah, di derajat Kelvin. Ya. Kita lanjutkan, bagaimana kalau misalnya derajat Fahrenheit ke derajat Kelvin yang sama-sama titik bekunya berbeda? Kita akan coba lihat, ya, derajat Fahrenheit ke derajat Kelvin, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena si derajat Kelvin itu punya titik beku yang berbeda dengan Fahrenheit, maka bisa saya tuliskan begini. Nah, seperti ini, ya. Kemudian derajat Kelvinnya berapa skalanya tadi? 5. Yang Fahrenheit 9. Oke. Kemudian kita kalikan derajat Fahrenheit. Karena berhubung Fahrenheit juga punya titik beku yang berbeda, maka kita juga akan mengurangi 32 derajat dari si Fahrenheit-nya. Nah, maka perhitungannya dari Fahrenheit ke Kelvin kita akan lihat
Oke, sama dengan kita buka kurung 5/9 kalikan derajat Fahrenheit dikurang 32 gitu ya. Kita tutup kurung begini. Nah, baru kita apa? Tambahkan 273. Nah, maka jika ingin menghitung atau mengkonversi derajat Fahrenheit ke Kelvin, maka seperti ini perhitungannya. Kita perhitungkan dulu yang 5/9 kali derajat Fahrenheit dikurangi 32, baru hasilnya kita tambahkan 273 derajat Kelvin. Ini adalah karena si derajat Kelvin memiliki titik beku 273. Nah, kebalikannya sama. Ketika derajat Kelvin ke derajat apa? Fahrenheit. Nah, kita tuliskan Fahrenheit memiliki batas bawah berapa? 32. Maka oke. Fahrenheit berapa skalanya? 9. Kelvin 5. Oke. Kali derajat Kelvin, gitu kan ya? Nah, kemudian ini kita tutup kurung, kita kurangi 273. Begitu. Ya, kita kurangi 273 karena dari derajat Kelvin titik bawahnya 273. Ya, oleh karena itu derajat Fahrenheit bisa kita tulis ya 9/5 gitu kan? Kali derajat Kelvin. Oke, dikurang 273 tutup kurung gitu. Ditambahkan derajat Fahrenheit batas bawah. Maka ini untuk melihat atau melakukan perhitungan mengkonversi dari derajat Fahrenheit, dari Kelvin ke derajat Fahrenheit. Mungkin itu beberapa titik yang krusial atau titik penting bagi kalian untuk mengkonversi. Yang lain bisa kalian lihat di buku referensi atau bisa kalian uji coba dengan contoh-contoh soal yang ada. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai soal-soal bagaimana cara mengkonversi suhu, baik dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap aman di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.